tentang kenaikan gaji ASN termasuk TNI, Polri, guru, pensiunan, dan lain-lain. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Jadi di grup-grup guru Bapak Ibu, per hari ini tuh rame nih video dari mantan Presiden Republik Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan seharusnya gaji guru, ASN, dan pensiunan itu naik setiap tahun Bapak Ibu. Mari kita simak sama-sama. Sebelum lanjut kita ulas seperti apa faktanya di tahun 2025 dan 2026 ini. Tentang kenaikan gaji ASN termasuk TNI, Polri, guru, pensiunan, dan lain-lain. Saya berpendapat, Demokrat berpendapat bahwa setiap tahun menurut saya gaji memang perlu dinaikkan. Mengapa dinaikkan? Karena setiap tahun pula ada kenaikan harga barang dan jasa. Itu yang disebut inflasi setiap tahun. Nah, kalau gaji tidak dinaikkan setiap tahun, maka sekian tahun kemudian sebenarnya penghasilan ASN kita, termasuk TNI, Polri, guru, dan pensiunan tadi akan menurun. Tentu tidak adil. Oleh karena itu bagaimanapun sesuai dengan kemampuan keuangan negara, fiskal kita jangan diabaikan, jangan dilupakan untuk menyesuaikan atau menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, guru, pensiunan, dan lain-lain agar mereka masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bagi kami itu penting, dan jika insya Allah nanti Demokrat makin kuat kursinya di DPR RI dan kembali ke pemerintahan, ini agenda perjuangan Partai Demokrat yang hendak diwujudkan agar sekali lagi rakyat kita memang meningkat taraf hidupnya dari hari ke hari, termasuk penghasilan ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan. Nah tadi kita simak sama-sama, memang kalau Pak SBY itu berkeyakinan bahwa gaji ASN termasuk guru ini harusnya naik setiap tahun, menyimbangi dengan inflasi seperti itu. Nah Bapak Ibu, terkait video ini yang pertama ada dua hal ya. Yang pertama perlu dipahami bahwa video ini adalah video yang diposting oleh akun Pak SBY sekitar 1 tahun lalu. Jadi bukan video baru. Hanya memang tiba-tiba di video ini kembali ramai di grup, diposting di grup-grup, termasuk di grup-grup guru ya. Mungkin karena ini relevan dengan harapan oleh rekan-rekan guru saat ini terkait adanya kenaikan gaji, dan bukan hanya guru ya, tapi mungkin ASN juga sama secara umum seperti itu, termasuk juga pensiunan. Karena memang di tahun 2026 itu tidak ada kenaikan gaji sesuai dengan nota keuangan yang sudah disusun oleh pemerintah tahun ini. Memang faktanya untuk tahun 2026 ya, tahun depan itu tidak ada kenaikan gaji yang diumumkan oleh Pak Presiden Prabowo saat ini Bapak Ibu. Dan Ibu Menteri Keuangan juga sudah memberikan penjelasan mengapa kemudian tidak ada kenaikan gaji ketika ditanya oleh wartawan. Berikut ini video dari Ibu Menteri ketika menjawab pertanyaan itu. Mari kita simak sama-sama. Bapak Ibu, saya Dela dari CNN Indonesia. Bu Sri Mulyani, izin Bu, tadi yang soal kenaikan gaji PNS belum dijawab. Sama satu lagi mungkin buat Pak Dadan, bisa dijawab dengan Bu Sri Mul juga. Alokasi anggaran program makan bergizi gratis kan naik 171 triliun jadi 335 triliun ya. Sementara target penerima manfaatnya masih di angka 82,9 juta Pak. Dengan target penerima yang sama ini, berarti nanti anggarannya akan diarahkan ke infrastruktur saja, atau mungkin nanti ada anggaran per porsi yang akan dinaikkan Pak. Kalau nanti ada anggaran per porsi yang dinaikkan, nanti per porsinya akan berapa di 2026? Itu aja. Terima kasih. Untuk kebijakan PNS mengenai formasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah
namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise untuk terutama untuk rekrutmen, untuk gaji. Kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Terima kasih Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak Menteri yang hadir pada sore hari ini. Ini terutama yang portfolionya sangat penting. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan diulang oleh Pak Menko. Jadi untuk yang bagian depan mengenai tema APBN, yaitu bagaimana APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan amanat konstitusi yang telah disampaikan Bapak Presiden dari mulai pembukaan Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, halaman 4 langsung, dan Akta Cita. Itu saya tidak ulang karena ini sudah merupakan tadi yang sudah disampaikan dalam pidato Bapak Presiden. Kemudian untuk lingkungan global Pak Menko sudah sampaikan, dan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup bagus di kuartal kedua ini 5,12 dengan terutama konsumsi, investasi dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri, samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik.